Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang menyedihkan yang berasal dari kota Tokyo, Jepang. Yuk, buat yang penasaran, kita langsung mulai saja ya. Nicola Furlong lahir pada tanggal 17 Desember 1990 di Wexford, Irlandia. Nicola adalah salah satu pelajar yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Jepang. Dia belajar tentang bisnis dan bahasa Jepang di Takasaki City University Economics yang terletak di kota Takasaki, yaitu sekitar 60 mil di sebelah barat laut Tokyo. Nicola sudah 3 tahun lamanya tinggal di Jepang. Dan ini merupakan tahun keempat atau tahun terakhirnya. Pada bulan Juli 2012, rencananya Nicola akan kembali ke Irlandia setelah menyelesaikan kuliahnya di Jepang. Walaupun suka dengan Jepang, tapi Nicola sudah tidak sabar untuk segera pulang ke Irlandia dan bertemu dengan keluarganya. Namun, sebelum dia pulang ke Irlandia, pada tanggal 23 Mei 2012, Nicola yang pada saat itu baru berusia 21 tahun memutuskan untuk menonton Nicki Minaj yang lagi mengadakan konser di Tokyo bersama dengan seorang teman ceweknya. Keluarga Nicola tahu kalau Nicola ini ngefans dengan Nicki Minaj sejak lama dan mereka sudah tidak sabar untuk menunggu cerita dari Nicola mengenai konser yang Nicola datangi ini. Tapi ya guys, ternyata setelah ditunggu-tunggu, malam itu Nicola tidak menelpon keluarganya. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi waktu Irlandia, ayahnya Nicola mendapatkan kabar dari polisi yang mendatangi rumahnya. Mereka membawa kabar buruk, yaitu kalau Nicola sudah meninggal. Kejadian ini diketahui pada saat dini hari tanggal 24 Mei 2012 di Keio Plaza Hotel di Shinjuku. Pada saat itu, salah satu tamu hotel menelepon resepsionis melaporkan kebisingan di salah satu kamar. Akhirnya, staf hotel langsung menuju kamar tersebut. Di sana diketemukan Nicola yang sudah tidak sadarkan diri di lantai. Di kamar hotel itu juga ada seorang laki-laki yang berdiri di samping Nicola. Seketika itu juga Nicola langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa Nicola tidak dapat diselamatkan. Dia meninggal beberapa saat setelah tiba di rumah sakit. Laki-laki yang bersama dengan Nicola Furlong di kamar hotel itu bernama Richard Hinds. Richard berusia 19 tahun, berasal dari Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Richard adalah pemain keyboard yang baru saja lulus dari Central High School Memphis pada tahun 2011. Dia bergabung dengan tur dunia bintang hip hop Jepang dan Amerika yang bernama AI bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Cloud yang berusia 24 tahun. AI sempat bermain di Tokyo pada malam hari sebelum konser Nicki Minaj yang pertunjukannya dihadiri oleh Nicola sebelum dia meninggal. Saat ditangkap polisi, Richard Hinds sedang bersama dengan temannya yang bernama James Blackstone. Richard didakwa atas pembunuhan Nicola Furlong, sementara temannya James Blackstone juga didakwa atas tindakan pelecehan terhadap teman wanitanya Nicola. Jadi ya guys, menurut jasa penuntut, kronologi kejadian pada waktu itu, Nicola dan temannya ini pulang dari nonton konsernya Nicki Minaj. Dan waktu mereka menunggu kereta api di stasiun, mereka bertemu dengan Richard yang mengaku sebagai musisi dari Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Sedangkan James adalah seorang penari dari Los Angeles. Richard dan James menawari Nicola dan juga temannya untuk mampir ke kamar hotel tempat mereka berdua menginap. Tapi ajakan itu ditolak oleh Nicola. Tapi walaupun mereka tidak mau diajak ke hotel, mereka berempat akhirnya pergi minum-minum di sebuah bar di Tokyo yang bernama Scramble Bar. Di sanalah Nicola dan temannya dibius. Di persidangan, jaksa penuntut menunjukkan rekaman kamera yang ada di taksi yang ditumpangi oleh mereka berempat pada malam itu.
Di rekaman tersebut terlihat kalau Richard dan James sedang berusaha melecehkan Nicola dan temannya. Richard dan James tidak menyadari kalau perbuatan mereka terekam oleh CCTV kamera yang ada di dalam taksi tersebut. Selain rekaman CCTV di taksi, juga terlihat rekaman CCTV di Keio Plaza Hotel yang berada di Shinjuku, Tokyo. Di sana terlihat Richard dan James membawa Nicola dan temannya memasuki hotel. Karena Nicola dan temannya berada dalam keadaan kondisi tidak sadar dan mabuk, mereka dibawa menggunakan kursi roda yang disediakan oleh pihak hotel. Dari rekaman CCTV hotel itu juga dipastikan kalau tidak ada orang lain yang memasuki kamar itu selain mereka berempat. Di dalam kamar hotel itu, Nicola mulai sadar. Begitu tahu dirinya mau dilecehkan oleh Richard, Nicola pun berusaha melawan. Tapi itu malah berakibat fatal. Richard menekan leher Nicola sampai akhirnya gadis itu tidak bernyawa. Kepada polisi, Richard mengatakan kalau dirinya tidak bermaksud untuk mengambil nyawa Nicola. Alasan itu tapi terbantahkan oleh dokter forensik yang melakukan otopsi. Dr. Kenichi Yoshida mengatakan kalau Nicola kehilangan nyawanya karena lemas tidak bisa bernafas akibat lehernya dijerat oleh handuk atau kain. So guys, waktu Nicola dijerat, dia sebenarnya masih dalam keadaan hidup. Tapi tidak butuh waktu lama sampai Nicola akhirnya kehilangan nyawanya. Di leher Nicola ada bekas jari dan ada luka lecet di badannya karena dia berusaha melawan dan melepaskan dirinya dari ikatan. Dr. Kenichi Yoshida mengatakan ke pengadilan kalau Nicola kehilangan nyawanya bukan karena ketidaksengajaan, tapi dia sengaja dihabisi nyawanya oleh Richard. Di handuk hotel dan kaos tank top Richard juga diketemukan DNA milik Nicola. Melalui pengacaranya, Richard berusaha membantah semua tuduhan itu. Richard mengatakan kalau Nicola adalah seorang pemakai obat terlarang dan pemabuk. Dia juga mengatakan Nicola dan temannya lah yang dulu mendekati Richard dan James. Dan karena mereka sungkan, mereka menawari Nicola untuk minum-minum. Dan karena Nicola dan temannya sangat mabuk, Richard tidak tega meninggalkan mereka di bar sendirian. Akhirnya Nicola dan temannya dibawa ke kamar hotel oleh Richard. Richard berkata, waktu mulai sadar, Nicola menjadi agresif. Dia menginginkan hubungan intim secara kasar. Nicola berteriak supaya keinginannya dipenuhi. Nicola bahkan sempat marah-marah karena Richard tidak ingin memenuhi keinginan Nicola. Alasan Richard menolak karena dia tidak membawa alat pengaman. Tapi alasan itu akhirnya juga terbantahkan karena polisi menemukan alat pengaman ada di kantong jaketnya Richard. Richard juga mengatakan kalau Nicola dengan sengaja mengajak hubungan intim sambil mengarahkan tangannya Richard ke lehernya. Karena itulah Richard akhirnya menekan tangannya erat-erat ke leher Nicola. Nicola yang awalnya berteriak-teriak mulai diam. Richard mengaku kalau dia menekan leher Nicola untuk membuat Nicola tenang dan membuat Nicola senang. Richard mengatakan dia hanya menekan leher Nicola selama 30 detik. Keterangan ini berbeda dengan yang diberikan Richard kepada polisi. Karena waktu ditanya oleh polisi, Richard mengaku dia cuma menekan lehernya Nicola selama 2-3 menit. Selain itu guys, polisi juga menemukan bercak darah di spray kamar hotel. Waktu dikonfirmasi, Richard mengatakan kalau itu memang darah Nicola. Nicola sempat muntah darah waktu melakukan hubungan intim, tapi dia tetap memaksa untuk melakukannya dengan Richard. Pengacara Richard juga mengatakan kalau Nicola adalah seorang pecandu obat terlarang karena di pahanya ditemukan bekas suntikan. Namun hal ini dibantah oleh jasa penuntut. Menurut Dr. Kenta Aida yang merawat Nicola waktu malam kejadian itu, bekas suntikan di paha Nicola itu karena dokter magang kesulitan untuk mengambil sampel darah dari Nicola. Dan karena beberapa kali gagal, akhirnya diambil alih oleh Dr. Kenta. Menurut Dr. Kenta, karena saat itu jantung Nicola sudah berhenti memompa darah, maka sulit untuk mengambil sampel darah. Itulah alasan kenapa di paha Nicola ada diketemukan 9 bekas suntikan jarum.
Ketika Nicola tiba di rumah sakit jam 3:53 dini hari, Dr. Kenta berusaha menyadarkan Nicola dengan cara pijat jantung, kompresi paru-paru dan suntikan adrenalin. Tapi cara itu tidak berhasil. Dr. Kenta akhirnya mencoba memasukkan selang pernafasan ke tenggorokan Nicola, tapi semua itu sudah terlambat. Nicola dinyatakan telah meninggal 5 menit kemudian. Meski menurut hukum undang-undang di Jepang bahwa Richard masih di bawah umur, tapi jasa penuntut yang bernama Kenji Horikoshi mengatakan kalau Richard pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Karena Richard sama sekali tidak menyesali perbuatan kejinya itu. Dan bodohnya, Richard malah berusaha menjatuhkan nama Nicola dengan berbagai tuduhan. Akhirnya, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun penjara ke Richard dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 5 tahun. Richard juga diharuskan bekerja selama di dalam penjara dengan bayaran 5.000 yen per bulan. Selama persidangan berlangsung, ibu Nicola tidak pernah sekalipun mengalihkan pandangannya dari Richard. Di pengadilan tersebut, Richard berkata di hadapan orang tua Nicola, "Saya ingin memberitahu Anda bahwa putri Anda tidak menderita. Saya tidak ingin menghancurkan hati Anda lebih dari itu. Nyonya Furlong, hati saya benar-benar sedih melihat Anda menangis." Richard memberitahu keluarga Nicola bahwa dia telah membantu Nicola dengan menolak meninggalkannya dalam keadaan setengah sadar di bar. Dia juga mengatakan kepada keluarga Nicola bahwa dia telah berdoa untuk mereka semua. Saat selesai menjalani hukumannya selama 5 tahun, Richard mencoba mengajukan bebas bersyarat. Tapi permintaan itu ditolak oleh pihak berwenang di Jepang. Menurut mereka, Richard harus berada di penjara lebih lama lagi. Karena Richard dianggap tidak cukup menunjukkan rasa penyesalannya atas perbuatan kejinya terhadap Nicola Furlong. Diharapkan setelah dipenjara di Fuchu, Jepang, Richard bisa menyesali perbuatannya dan bisa menjalani rehabilitasi. Sementara itu, James Blackstone divonis penjara selama 3 tahun atas tuduhan pelecehan terhadap temannya Nicola. Setelah itu, dia dibebaskan. Pada akhirnya, Nicola dimakamkan di Wexford. Begitu banyak pelayat yang berduka mengiringi pemakaman tersebut. Orang tua Nicola, Andrew dan Angie, juga saudara-saudara Nicola yang bernama Andrea dan Hannah memimpin upacara pemakaman tersebut yang diadakan di gereja St. Margaret. Nicki Minaj yang mengetahui kisah ini juga sempat mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Nicola Furlong di Twitternya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Apakah Richard pantas mendapatkan hukuman selama itu atas perbuatannya terhadap Nicola? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!